Para pemirsa, kalau Anda ingin menonton acara ini, tontonlah acara ini sampai selesai, sehingga Anda tidak gagal paham. Bagaimana kalau kita bermain di depan kaca? Tentu saja dua perhatian kita. Satu, diri kita sendiri melakukan gerak. Kedua, kita melihat kita di depan kaca. Pecah perhatian, akibatnya aktingnya jelek. Jadi, kita tidak usah berlatih di depan kaca. Nanti biarlah orang lain melihat kita melalui kaca. Umpamanya dia mengintip kita berlatih dari samping kaca, itu silakan. Seorang pemain harus bisa dapat memerankan orang lain. Nah, untuk dapat melakukan peran orang lain, dia harus betul-betul melepaskan dirinya sebagai dia, tapi dia memerankan dirinya orang lain yang masuk ke diri dia. Baik cara berjalan, cara marah, cara tertawa, dan tentu saja pemikiran atau otaknya harus banyak bekerja di dalam melakukan hal-hal yang harus dikerjakan menurut naskah yang dibacanya. Para pemirsa, kita tahu bahwa menjadi seorang aktor tidak hanya sekali saja, tapi berlatih setiap saat. Selesai pentas atau selesai mengadakan rekaman, dia harus berlatih sendiri pula, baik di rumah maupun di sekolahannya. Inilah seorang pemain yang betul-betul bekerja rangkap sebagai seorang pemain, bahkan sebagai para pelajar atau mahasiswa atau orang yang belajar ilmu pengetahuan tentang keaktoran. Jadi, kalau kita melihat atau memperhatikan orang yang berlatih tentang keaktoran, dia tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi juga dia memperhitungkan sebagai seorang pemain yang menonton aktor sedang berlatih. Ini penting dan sangat penting sekali. Meniru bukan berarti itu kita harus banyak meniru, tapi kita melakukan gerak latih untuk seorang pemain. Seorang pemain memang susah ringan menjadi seorang aktor. Banyak pemain-pemain kita yang tidak pernah berlatih. Karena apa? Dia tidak pernah memerankan atau berlatih menjadi orang lain. Selalu menjadi dirinya sendiri yang dimainkan. Bukan aktornya bermain sebagai aktor dalam naskah, tapi dia bermain sebagai dirinya, sehingga dirinya menjadi aktor yang meniru dirinya sendiri. Ini sangat salah di dalam dunia perteateran. Keaktoran itu tadi, itu yang saya ajarkan kepada seluruh warga-warga keluarga besar teater alam di Yogyakarta. Ini sangat berguna bagi mereka, sehingga detail-detail dari seorang pemain dia harus tahu, detail-detail dari seorang aktor harus tahu pula apa yang harus dikerjakannya. Banyak sekali aktor setiap bermain tidak pernah memperhatikan kehidupan dari cerita itu. Dia bermain, dia di dalam naskah itu, bukan naskah itu yang bermain tentang dia, tapi dia yang meniru naskah itu. Jadi seorang aktor memerankan
peranan yang dimainkan dalam naskah. Dia harus dapat menilai apakah sudah cocok naskah itu atau aktor itu untuk dirinya sendiri. Kebanyakan orang selalu menganggap gampang. Menjadi aktor itu gampang, asal bisa ngomong saja. Itu salah besar. Yang benar harus kita lakukan adalah berlatih, dan berlatih. Jangan lupa, berlatih itu sangat berguna bagi seorang aktor. Kesimpulannya adalah seorang aktor tidak dapat berdiam diri pada saat tidak ada pekerjaan. Karena seorang aktor setiap saat harus dapat berlatih diri sendiri sebagai seorang aktor. Dengan tidak berlatih, maka dia semua akan hilang keaktorannya. Dia hanya menjadi satu peran terus dan tidak dapat melakukan peran-peran yang lain. Ini sangat merugikan sang aktor sendiri. Kita tahu bahwa menjadi seorang aktor tidak hanya diam diri, tidak hanya memerankan satu peran. Apapun peranannya, dia tidak dapat mengubah dirinya menjadi peran yang dimainkannya. Sangat merugikan bagi pemain tersebut. Para pemirsa, banyak sekali aktor-aktor kita menganggap bermain drama, bermain sandiwara itu adalah hal yang gampang. Kelihatannya memang gampang, tapi memainkannya itu yang tidak gampang. Dia harus banyak belajar. Dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang berbeda-beda. Untuk ini perlu sekali yang dinamakan berlatih pertama kali adalah gerak indah. Ini penting bagi seorang pemain. Melakukan gerak indah adalah pekerjaan yang gampang-gampang ringan. Itu menafsirkan dulu musik, atau kita mendengarkan musik, kita lakukan gerak mendengar musik itu. Banyak sekali para pemain kita, dia tidak dapat mempergunakan tangannya dengan baik, jarinya dengan baik. Kenapa? Tidak pernah melakukan gerak berlatih dengan musik. Inilah keharusan dari seorang pemain melakukan gerak, karena memang dia harus gerak sesuai dengan isi naskah.